Adonara ini murtadin yang mau masuk Islam ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murtadin terus masuk Bukan Islam? ini. Bukan. Saya kan waktu menikah sama suami saya itu sampai sekarang belum kenal, belum pernah lihat kakak ipar saya. Tapi kan dia cerita sama saya waktu kakak iparnya mau menikah sama suaminya kan dia kalau adat orang bukan adat ya, namanya orang di NTT itu kebiasaannya kalau mau menikah itu dia dibawa kabur sama suaminya. Terus dia menikah sama suami itu dia ikut agama suami. Terus sekarang dia udah memiliki 5 anak. Pas anaknya yang pertama kalau nggak salah itu nikah sama orang Islam. Dia ikut agama suami. Terus anak yang terakhir ini dia itu kan namanya hidup ngerantau di Kalimantan Timur kalau nggak salah di lingkungan orang Islam. Anaknya ini kan baru mau masuk TK, pas mau diajakin sekolah anaknya nggak mau gitu kalau agamanya Kristen, dia harus Islam, kalau enggak dia nggak mau sekolah. Karena alhamdulillah ya mungkin kakak ini dia dapat hidayah malah mau ikut-ikutan masuk Islam. Selama dia tinggal di Kalimantan Selatan ini dia ditinggal sama suaminya merantau ke Malaysia sampai sekarang nggak tahu kabarnya. Dia Terus berjuang kira-kira buat apa yang bisa anak-anak kami sini. bantu di sini? Iya, tapi kan kalau orang di sini ngomong kalau orang sudah murtadin itu katanya nggak bisa masuk Islam. Tapi kakak ini pengen gitu masuk Ya Islam kakaknya lagi. mau masuk Islam. Iya. Ya udah masuk Islam aja. Jawabannya gini loh, kalau orang murtad bisa kok kembali ke Islam, Bu. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Itu Bisa. bisa. Kembali lagi aja. Urusan terima atau terima itu urusan Allah. Yang penting bertaubat itu selagi masih hidup. Selagi masih hidup, Allah izinkan kita bertobat. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, kata Allah. Buktinya ini si Kepas murtad. Ntar lagi juga memeluk Islam si Kepas nih. Kepas kalau nggak bisa bedain Tuhan sama manusia, janganlah Bang Handi. Barakallah. Saya juga sekalian minta doanya buat semua yang menonton di bawah sama buat semua ya kayak ustadz dan ustazahnya di atas Unirpa. Jangan sampai beliau meninggal dalam Semoga- keadaan syirik itu aja ya. Semoga kakak saya bisa membawa 5 anaknya ikut masuk Islam semua. Amin. Nih saya turun ya Uni, terima Siap, kasih. Adonara, sama-sama. Semoga keluarganya bisa kembali ke fitrahnya. Ya, jadi Kepas gimana ceritanya Kepas? Kepas, coba lagi lah Kepas. Kau bayangkan lah Itu Kepas. kok nggak jadi? Asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa dia nggak di bahasa syahadat lagi? Dia cerita. Bukan dia, Kepas. kakaknya. Oh ini Kepas ada aja. Kepas coba dulu Kepas, coba lah ceritakan itu gimana Yesus itu sayang Iya, sama jadi mamanya. gini, di perjanjian baru secara eksplisit dia nggak menyatakan aku sayang kau ibuku, ayo kita ke surga. Jadi kayak Dora dong, kayak gitu. Jadi dia nggak mau menunjukkan rasa sayangnya sama mamanya. Dia ada sayang sama mamanya. Loh, kalau dia sayang kenapa dia tinggalkan mamanya di bumi? Kenapa nggak dibawa ke surga? Kau tahu nggak waktu dia hilang? Nggak Kepas, kau tahu nggak waktu dia hilang 3 hari 3 malam? Tahu? Nah, itu kenapa dia buat mamanya khawatir? Kenapa Nah, Yesusnya? Ada apa dia sama mama? Maksud aku tuh kayak gini loh. Apa hubungannya nggak baik gitu sama mamanya gitu loh? Bunda Maria menganggap itu anaknya sepenuhnya. Iyalah kan memang anaknya toh. Nah sayang nggak Yesus sama mamanya? Makanya gini Uniripa, kan dibilang Yesus kepada Bunda Maria ketika Yesus memikul kayu salib, dia bilang jangan tangisi aku bukan anakmu, kan udah dibilang ya kan udah dibilang. Apa artinya? Jangan tangisi aku bukan anakmu. Kan dibilang. Nggak diakuinya ternyata Bunda Maria. Diakui, dia hanya perantara. Nggak, tunggu dulu. Jangan tangisi aku bukan anakmu. Apa? Nggak ngerti. Coba ulang. Kan Bunda Maria kan nangis ketika Yesus memikul salib setelah dia disiksa.
terus memikul salib, mau disalibkan kan. Bunda Maria kan menangis. Dia bagaimana seorang ibu melihat anaknya mau disalibkan, disiksa, Terus? dia menangis. Kan kata Yesus, jangan Kata Yesus apa? tangisi aku, kan katanya. Kenapa kok dilarangnya mamanya nangis? Ya kan karena dia pencipta langit dan bumi, untuk apa kau tangisi aku? Ya Allah ya Rabbi, nggak boleh mamanya nangis, sudah melahirkan dia terus tetap nggak boleh dia nangis. Kejam kali Ya Bang kan, Yesus ya Allah. kan bisa dia nangis, tapi Yesus mengatakan jangan tangisi aku. Kan itu katanya. Iya, kenapa dia mati depan mamanya kalau nggak boleh mamanya nangis? Tahu dia mamanya akan sedih melihat dia mati. Karena ini kan sudah kehendak Allah. Makanya ketika Yesus di Gunung Getsemani berdoa, dia kan Nggak gini ya, sebenarnya kenapa kalian umat Kristiani, Tuhan kalian selalu tidak menghargai perempuan? Yesus tidak pernah mengangkat mamanya ke surga. Dia memanggil mamanya perempuan. Bayangkan, bahkan ketika mamanya datang, ketika Yesus lagi berbicara, dia bilang, siapa ibuku, siapa ayahku, siapa keluargaku? Nggak dihargai lagi. Hilang 3 hari 3 malam Yesus, nggak izin sama mamanya pergi. Tiba-tiba 3 hari 3 malam mamanya jumpa, jumpa di bait Tuhan, apa katanya? Mengapa kau lakukan ini kepada kami, kepada aku dan bapakmu? Mengapa kau cari aku? Nggak ada dia minta maaf loh, nggak minta izin, nggak minta maaf lagi. Umurnya 12 loh, masih puber-puber kali itu kalau umur-umur orang manusia biasa loh. Nah, terus satu lagi, dia nggak bawa mamanya ke surga. Nah, yang terakhir, kenapa dia sebelum jadi manusia, jadi roh, kenapa dia mengambil bini orang di dalam 2 Samuel pasal 12? Aku heran loh, kayak nggak ada harga dirinya perempuan di kitab kalian loh. Coba baca ya, kita buka ya. 2 Samuel pasal 12 ayat 11 nih. 2 Samuel pasal 12. CP, perhatikan ini CP ya. CP, perhatikan nih CP. Kau jawab nih CP. Kenapa Tuhan mengambil bini orang CP? Ini umat Kristen yang ada di Komal CP ya. Spesial buat kamu, umat Kristiani yang ada di roomnya CP. 2 Samuel. Kenapa Tuhan kalian ngambil bini orang? 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Coba kalian jawab dulu. CP, persiapkan ini. Dengar CP. Uni Rifa bertanya nih, kenapa Tuhan mengambil bini orang? Nih. Heran aku nih, mamanya nggak dihargai. Kenapa dia mencintai penjahat tapi mamanya nggak diajak ke surga? Kenapa dia malah membawa penjahat ke Firdaus? Nih CP, kau baca nih CP. Aku bersumpah akan menimpakan malapetaka terhadapmu yang datangnya dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Nih, kau tahu cerita ini CP? Ini Daud ngambil bini orang. CP, Daud ngambil bini orang, tapi kenapa yang ditumbalkan itu bini-bininya? Kok Tuhan kalian kayak gini kali? Kenapa perempuan yang perawan tidak dibunuh, yang sudah tidak perawan boleh dibunuh? Kenapa perempuan kok hina kali di agama kalian? Hah? Kenapa perempuan gak ada harganya di dunia di agama kalian loh? Coba saya tanya, CP, kau kan lagi mirroring ini nih, lagi live-kan lagi nih. Coba kau jawab, kenapa Tuhanmu ngambil bini orang di 2 Samuel pasal 12 ayat 11? Kenapa Yesus tidak ngajak mamanya ke surga? Kenapa waktu dia hilang 12 tahun, dia nggak minta izin sama mamanya, 3 hari 3 malam bundanya mencari? Khawatir nggak bundanya? Kau bayangkan aja lah itu sakit hatinya orang tua, umur 12 tahun, anak lagi puber-pubernya. Kau kebayang nih kalau kau jadi mamanya Tuhan ya kan? Kalau anakku Tuhan hilang umur 12 tahun, aku takutlah dia ngerokok, duduk nongkrong dengan kawan-kawannya, berantem dia sama kawannya, karena dia Tuhan dikutuknya kawannya nanti. Kepikiran aku itu. Nah, untungnya Yesus kan lagi belajar di bait Tuhan. Masalahnya adalah kok nggak minta izin, kan itu hal yang baik. Kalau memang yang dilakukannya adalah hal yang baik, kenapa dia nggak minta izin sama maminya? Belum lagi maminya nyari 3 hari 3 malam, kenapa dia nggak minta maaf sama maminya CP? Cobalah, jawablah pertanyaan ini. Aku bingung lihat kenapa aku cuma membela hak seorang ibu loh, Bunda Maria loh. Hah? Cobalah kalian umat Kristen pikirlah, kenapa Yesus digambarkan begini di kitab kalian? Bagaimana mungkin seorang perempuan hamil tanpa berhubungan badan? Mohon maaf nih. Dia tidak menikmati hubungan badan, tapi dia menikmati rasa sakitnya di kitab kalian kan. Wanita ini akan melahirkan, akan semakin banyak sakit melahirkan dan dia birahi pada suaminya. Kebayang kalian tuh? Nih, ayat ini nih. Terjadi kepada Bunda Maria. Dia merasa sakit melahirkan tapi birahi sama Santo Yosef. Kenapa kok gitu? Apa salahnya Bunda Maria? Dihamili tanpa dihubungi badan gitu, dihubungkan dengan badan. Dihamili tanpa disetubuhi. Mending dia hamil disetubuhi, dia ngerasain rasanya disetubuhi, tapi dia hamil gitu aja. Sakit perjuangannya melahirkan tidak dihargai. Kenapa dia gak dibawa ke surga gitu loh?
Astagfirullahaladzim. Cobalah, bayangkanlah CP. Cobalah mama kau digituin, mau kau? Kata Pak Pendeta, Pastor, Apa kata pendeta? itu Bunda Maria sudah di sorga, Uni Ripa. Di mana tertulis Bunda Maria di surga? Karena dia wanita yang paling beruntung di dunia ini, ya, Lebih melalui beruntung mana? perantaraannya. Aku tanya, wanita mana yang paling beruntung yang dicintai Yesus dan dicium dan boleh mencium kaki Yesus? Siapa yang lebih beruntung? Pesundal, Maria Magdalena atau bundanya Yesus? Kalau kau bilang dia beruntung, dia melahirkan anak. Kau bayanginlah 9 bulan, ada lagunya tuh. 9 bulan ibu Asik. mengandung, ya kan? Sakit Asik. nggak menurutmu? Sakit. Nah, tiba-tiba dia harus menyaksikan anak bujangnya yang ganteng yang ditimang-timang dari kecil mati di depan matanya. Kau pikir itu bahagia apa? Bahagia atau sedih itu? Sedih Gimana atau tuh? bahagia? Ketika Bunda Maria telah melahirkan seorang anak ganteng laki-laki, ganteng, rambut panjang, wajah-wajah Filistin, udah besar pula ya kan, mati di hadapan matanya, ditusuk sama Hansip Romawi. Kutanya samamu, itu sedih atau membahagiakan? Jadi ini dua kalimat yang berbeda. Enggak begini Uni. Menurutmu Jadi Bunda itu Maria tadi ketika melihat disamakan anaknya disalib, itu bahagia Bunda Maria atau bersedih? sedih lah, disalib. Berarti dia Makanya sengaja dia bikin nangis. mamanya sedih. Tahu Yesus kalau mamanya Bukan, bakalan aduh. sedih. Kan udah dibilang, aku bukan dari dunia ini, aku dari Oh, di atas. jadi nggak diakuinya mamanya sekarang. La ilaha illallah. Astagfirullah. Jadi kalau Jadi- Bunda gini Uni Ripa, kalau Bunda Maria selalu menganggap ini kan supaya dipatahkan Yesus bahwa aku ini bukanlah anakmu yang La ilaha sebenarnya. illallah. Astagfirullahaladzim, emang durhaka kau. Untung kau nggak tinggal di Padang. Kalau nggak dikutuk kau ya. Kau fitnah Yesus bukan. La ilaha illallah. Lama-lama Oten memang meniadakan jasa Bunda Maria. Lama-lama kalian memang sepakat. Kalian sepakat makar ya kepada Bunda Maria ya kalian. La ilaha illallah. Karena Dibilangnya gini, Yesus mengaku bukan sama- anaknya Bunda Maria. La Jadi haula wala gini, quwata illa billahi gini Uni Ripa, kalau si Bunda Maria menganggap itu selalu anaknya, jadi naik ke surga, mana anaknya lagi? Pas di bumi Jadi aja maksudmu anaknya. jadi Yesus itu mengaku kalau dia bukan anaknya Bunda Maria gitu. Iya iyalah. Kau tahu nggak? Ketika Bunda Maria lihat anaknya disiksa, itu dia bersedih. Pertanyaanku, kesedihan Bunda Maria itu diobati nggak sama Yesus? Kenapa nggak dibawa Bunda Marianya ke surga? Kenapa Bunda Maria menghilang tiada kata sampai sekarang nggak ditemukan di mana-mana? Pak Ambarita, Jadi tolong nih Pak Bunda- Ambarita. Saya mau nanya nih Pak Ambarita, kenapa ini orang Kristen ini mengatakan bahwa Yesus mengaku bukan anaknya Maria nih? Ini jahat kali nih. La ilaha illallah. Jadi menurutmu Yesus itu menolak Bunda Maria sebagai mamahnya? Maling Kristen kalian ini, maling. La ilaha illallah, Inilah. malin kundang dikutuk jadi batu loh. Jangankan Uni Ripa, Bunda Maria aja menganggap itu anaknya sampai disalib, sampai dikuburkan masih Ah, sedih nggak menangis dia? Sedih nggak dia? Ya memang sedih. Nah, tahu nggak Yesus kalau dia bakalan sedih dengan kelakuan Yesus itu? Bukan dia, tapi kehendak Bapa. Oh, jadi bukan Yesus tidak berkehendak dia mati. Berarti dia cuma ngikut. Oh iya ya. Berarti kematian Yesus bukan kehendak Yesus. Kan di Sebenarnya Gunung dia nggak Getsemani mau. kan berdoa tiga kali. Kan berdoa Oh, tiga kali sebenarnya apabila jadi Yesus tuh berlalu nggak cawan mau ini. sebenarnya. Biarlah Ya berlalu, Allah. tapi karena kehendakmu dia yang jadi, bukan kehendak. Oh, berarti Yesus mati ini bukan kehendaknya sendiri berarti Kepas. Ya enggak lah. Kalau dia kan mau menghindari itu, dia kan merasa ketakutan. Berarti dia nggak mau sebenarnya ditumbalkan. Terpaksa dia berarti. La haula wala quwata illa billah. Dramanya ngeri kali loh kayak gini loh. Yesus terpaksa, Bunda Maria bersedih. Dua orang ini menjadi korban dalam aksi yang dilakukan oleh Tuhan Bapa. Eloi, 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 lama sabatani. Anakku, anakku, mengapa Ya kau tinggalkan Allah. aku?
Ke dalam Sedih tanganmu kali kuserahkan roh. Berarti Yesus nggak suka sebenarnya disalib. Dia nggak suka. Allah kan dari bilang, Eloi, Eloi, laba sabatani, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Nah, ketika Yesus berkata begitu, disitulah ada kekuasaan kerajaan Allah. Jadi dia Kalau terpaksa Yesus, disalib. kalau Yesus nggak disalib, semua akan binasa kita manusia. Berarti dia Melahirkan dipaksa sama kita Bapa. tidak mendapatkan hidup yang kekal. Kita tidak Nggak. akan mendapatkan hidup yang kekal. Iya, coba lah kau bayangin, ada seorang hati wanita, kau bayangin lah ya, hati wanita yang melahirkan, melihat anaknya mati disalib, ternyata anaknya nggak mau, apa nggak double sedih dia? Ya Allah, aku begini kali lah. Ya Allah, ya Karim. Astagfirullahaladzim. Nah, terus kutanya lagi, yang menikmati kematian Yesus di antara umat di dunia ini siapa? Umat mana yang menikmati kematian Yesus? Ini bukan bahasa menikmatin, ini seolah-olah kita menginginkan Yesus mati. Enggak. Nah, aku tanya dulu, kau masuk surga senang atau enggak senang? Yaudah, kau Senang diselamatkan dong. Yesus senang. Nah, menikmati enggak kau itu kesenangan itu? Bukan berarti kita menikmati kematian Yesus itu, bukan. Iya, aku tanya, nih Yesus mati, dosa kau enggak ditanggung Yesus? Ditanggung lah, Nah, tertebus enggak dosamu? ditebus, Selamat enggak kau? selamat. Berarti kematian Yesus siapa yang menikmati, kau atau aku? Ya kami orang yang percaya. Hah, menikmati kematian Tuhan kalian? Iya kan, kami percaya kematian itu bangkit naik ke sorga. Jahat kalian ya. Kalian nikmati kematian Tuhan. Bunda Maria bersedih lihat anaknya mati di tiang salib. Kalian menikmati lah kalian ini. Astagfirullahaladzim. Udahlah Bang Dewa aja lah, masuk. Pusing kepala aku mikirkan. Udah 2 hari ini aku mikirkan Mama Tuhan kenapa nggak dibawa ke surga, kenapa nggak dipanggil sayang sama anaknya. Giliran Lazarus dikasihi, Maria Betani dikasihi, murid dikasihi, mamanya ada nggak dibilang dikasihi. Agak-agak ini aku loh, agak sakit hati aku sebagai seorang wanita yang punya anak loh. Untung aku bukan mamanya Yesus. Kalau sempat aku yang jadi mamanya Yesus, ku pitas kepala nyampe balik ke belakang ya. Nggak takut aku, Tuhan lah kau ya, aku bilang. Aku yang lahirin kau ya. Mau Tuhan kau? Kalau bukan karena aku ngajarin kau ngomong, nggak bisa kau ngomong. Jadi kau dulu, aku bilang, aku jambak rambutnya, aku pitas kepala nyampe balik ke belakang. Untung bukan aku mama Tuhan ya. Durhaka itu loh. Masa dia capek-capek melahirkan nggak dibawa ke surga? Penjahat dibawa ke surga. Sayang mana dia itu? Sama penjahat atau sama mamanya? Ayo. Sayang kepada yang mempercayai dia bahwa Tuhan. Sama-sama Yesus datang untuk apa? Aku tanya. Yesus datang untuk orang benar atau untuk orang berdosa? Untuk orang berdosa. Nah, mamanya berdosa atau enggak? Bunda Maria enggak. Berarti dia nggak datang buat mamanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Ini kok makin durhaka aku tengok cerita kalian loh. Kan Bunda Maria kan tidak berdosa. Dia datang untuk orang berdosa. Berarti dia nggak datang untuk mamanya kan? Jadi konotasinya bukan ke situ, Uni Ripa. Kayak mana konotasinya kepas? Yesus Jadi, mengatakan, aku Uni datang Ripa. untuk orang berdosa. Sementara Bunda Maria tidak berdosa. Bunda Maria nggak diajak juga ke surga. Coba lah kau bayangin ya. Malang kali lah nasib Bunda Maria nih. Anaknya Tuhan, tapi nggak dapat privilege. Minimal kasihlah Itu satu guru kota kalian buat itu dia. dia tidur guru kalian itu. Udah, Bang masih juga ada mas. tidur itu. Oh masih, masih. Aku di sini dari tadi perhatikan kau. Lanjutlah Iya, bang, iya, bang iya, pusing iya, aku bang iya, mikirin iya. bang. Durhaka kali lah dibuatnya kukirain Yesus ketiduran berkata. Guru buat aku jadi muridmu. Guru, aduh. Ya Allah. Mantap Ya Allah Kepas ya nih. Karim. Iya mantap Kepas, belajar sama abangku ya. Aku juga murid beliau loh ya. Iyalah. Belajar kok Kepas. Jadi gini, Yang betul kok Uni Kepas. Ripa. Uni Ripa, semua pengetahuan itu ada dari mana-mana, baik dari Bang Juma, Bang Hemu, dari King Santang. Ilmu itu ada, hanya kembali kepada keyakinan kan gitu. Ilmu itu dari Ngomong mana kok aja, dari sama tukang abangku dulu bakso. dah. Pusing kepala aku. Oke Bang Juma, lanjut. Udah apa? Udah istirahat menit tadi. Sekarang mulailah ngecoh.
Kurang ajar. Iya dong. Ngecok, ngoceh kali. Kok ngecok? Iya, iya. Belon, beleguk, Begini beleguk loh, kok Bang Kiang Santang, kalau Bang Juma kan selalu salah-salah kata-katanya. Nanti Kristus dibilang Theos. Ya kan tadi kan dibacanya tadi itu. Kan ku baca tadi kitab suci itu. Kristus ya, tapi dibacanya Theos. Ya, cumananya. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Subhanallah. Kepas, Saudara Kepas, Saudara Kepas. Anak Maria sekarang di mana, Kepas? Yahweh ilahi di surga. Kemanusiaannya mana? Sudah naik ke surga, nggak tahu di mana-mana. Nggak ada di surga. Lalu di mana? Yaitu suka-suka hati ilahi lah. Namanya dia ilahi. Iya, ya kalau Iya ilahi ya dong. ngerti. Yang saya tanya manusianya, kemanusiaannya. Iya, kedagingannya kan. Iya. Ketika dia naik ke surga, sebelum dia Bahasa apa itu ketika kedagingan? sebelum dia naik ke surga kan dia makan ikan goreng kan gitu kan. Ah, mana tuh Maksudnya jasadnya yang saya tanya? Jasadnya itu Yesus mana? Nah, tadi dia naik ke surga, kan gitu. Di pertengahan kita nggak tahu, namanya ilahi ya, namanya di kemana-mana ya. Kan kita nggak tahu. Maksudnya Nanti gimana? saya ini? bilang, di surga mana ada daging lagi, jasad mana ada jasad. Lalu yang dibangkitkan apa? Iya, kok ditanya lagi yang dibangkitkan apa? Iya, katanya jasad nggak ada. Lalu yang dibangkitkan apa? Iya jasad, kan bangkit dia, bangkit pula dari antara mati. Berarti nanti orang dibangkitkan jasadnya juga kan? Roh lah. Mati minyak. Jasad kan udah habis. Begini Bang Juma, jasad manusia itu sudah menjadi tanah, jasad manusia itu, tapi roh Lalu yang bangkit diselamatkan. apa? Yang bangkit apa? Kalau gitu yang bangkit Roh apa? lah, masuk dalam kerajaan surga. Emang roh itu mati? Bukan, nanti kan ini kan masih di mengawang-awang ini. Yang diselamatkan roh kita. Yang kutanya, yang dibangkitkan itu apa? Yang kalau Yesus ya jasadnya. Kalau kalian? Ya roh kita nanti diselamatkan. Bukan jasadmu. Nggak Kok bangkit enggak? lagi jasadmu. Kok daging kita bangkit lagi udah jadi apa semua pupuk kompos. Jadi seorang pendeta yang memperkosa anak bayi misalnya, itu yang dibangkitkan untuk disiksa nanti di neraka apanya? Ya rohnya lah. Loh, terus yang memperkosa kan bukan roh. Iya, tetap dia ke neraka. Apanya yang ke neraka? Rohnya kan tersiksa di neraka. Loh, emang cuman roh yang melakukan? Iya, itu kan sudah habis jasadnya ketika dia mati, dikubur Loh, jadi loh. cacing. Yang memperkaos itu kan bukan cuman rohnya. Yang melakukan perkaosan itu kan jasadnya. Emang bisa pendeta melakukan pemerkosaan tanpa jasad? Itu sebelum dia meninggal. Iya, yang hidup itu kan yang melakukan pencabulan terhadap anak kecil misalnya kan itu jasadnya kan? Betul? Oh betul. Yesus mengatakan manusia akan dibangkitkan untuk diupah berdasarkan Tapi, perbuatannya. Tunggu dulu Bang Juma, saya lihat gak ada pendeta yang memperkosa anak-anak. Jangan ke situ dulu. Contohnya nggak jelas. Ya sudah, pastor aja, pastor. Pastor pun nggak ada, baik-baik pastor. Kan banyak tuh kasus pencabulan. Ini kan cuma contoh aja pun.
Ya sudah, jemaat yang Iya, memperkaos iya, masyarakat. pendeta. Pas aja bang, Ah. kepas aja Hah? langsung. Oh iya, Ya. Kepas misalnya, aku Kepas. enggak. Iya. Misalnya Kepas perkosa Nggak apa-apa. seekor ayam, ayamnya mati kan, dosa tuh ya kan. Nah sekarang Itu beda permasalahan- beda. Kalau ada binatang nggak ada roh, jangan diapakan karena ini pertanggungjawaban. Oh, iya, ya sudah, Ini ya sudah. manusia biar tahu kita membedakan, jangan kita samakan karena nggak ada roh binatang. Iya. Kepas kemudian memperkaos wanita yang dicintainya misalnya kan. Nah, berarti kan Ya. itu dosa. Dosa atau bukan? Dosa, Mana dalilnya? dosa lah. Ya Mana dosa lah dalilnya? memperkosa. Mana dalilnya? Berzina, Iya, mana dalilnya? berzina itu kan Iya, mana dalilnya Perintah berzina di Tuhan. Bibelmu? Di mana dalilnya Perintah berzina di kitabmu dilarang? 10 perintah Tuhan, jangan berzina. Ya itu kan sudah dibatalin. Kembali lagi kan ke situ. Aduh. Siksa lagi kau. Siksa lagi kau di Gimana situ dibilang? nanti. Tunggu dulu ya. Kalau itu kami batalkan, kami nggak akan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Gimana? Lah itu sih Yesus konsep- ngapain mati? Terkutuk. Nah, agar kita hidup kekal, tidak Iya. mendapatkan kebinasaan. iya, mulai ngaco. Ya udahlah. Nah, kau memperkaos wanitamu ya kan? Itu kan bukan dosa. Nah, nanti di Dosa. surga, nanti di hari kebangkitan, kau katakan bahwasanya jasadmu tidak dihukum, betul? Jasad iya betul, iya. Nah, lalu yang keluar masuk di anunya wanitamu itu kan jasadmu, si Uco. Masa Uco enak kali dia? Lalu yang dihukum Iya, siapa? yang dihukum kita itu kan roh kita kan ke neraka. Iya. Sekarang rohmu itu bisa nggak memperkaos tanpa jasad? Penyiksaan itu tidak sama ketika di dunia dengan di akhirat. Loh, yang melakukan ketaatan dan melakukan pengingkaran kan jasadmu ikut terlibat, betul? Iya, ketika masih hidup ya. Ah, berarti kejahatan yang kamu lakukan itu atas dasar kerjasama antara jasadmu dan rohmu, betul? Iya. Nah, kenapa cuman rohmu aja yang dibangkitkan disiksa? Kenapa jasadmu kagak? Emangnya ada lagi nanti di surga jasad, di neraka jasad. Loh, kan yang Makanya konsep kan yang melakukan kemudian jasadmu bukan rohmu saja. Sementara Yesusmu mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan untuk dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Yang disebut iya, manusia dibangkitkan rohnya saja, rohnya. yang disebut manusia rohnya saja atau perpaduan antara jasad dan roh. Roh. Yang disebut manusia itu perpaduan jasad dan roh kan? Iya. Nah, yang disiksa nanti di neraka manusia atau mayat? Yang disisa roh lah. Ya, roh tanpa jasad. Iya. Nah, kalau rohnya mengatakan, manalah mungkin aku bisa melakukan pemerkaos kalau tidak ada jasad Tuhan? Mana jasad itu? Bangunkan dia dari kematian, suruh ke sini. Temani aku. Saya ini roh, tidak bisa memperkaos. Handycam Allah kan ada, handycam Allah. CCTV Allah kan ada. Iya, tahu. Iya dong. Sekarang Bang gini. Hendy. Kok ketawa? Sekarang gini, rohmu bisa nggak memperkaos tanpa jasad? Kalau di bumi ya nggak bisa, itu satu kesatuan. Nah, bisa nggak jasadmu tanpa roh melakukan pemerkaosan? Bisakah jasadmu? Ya nggak bisa lah. Ya nggak bisa. Berarti pemerkaosan itu terjadi karena adanya kerjasama antara jasad dan roh, betul? Iya, ketika kita di bumi. Terus kalau kamu ke surga, hanya rohmu saja, jasadmu yang mengabdi ini tidak. Memang jahat Ya, lah roh kau kan- ini.
Agamamu bukan. ini memang jahat kali lah agama kau Roh ini ya. kita itu kan enggak. Kan saya bilang enggak semua masuk surga, kan masuk neraka. Iya, Roh itu karena dia melakukan dosa. Intinya yang saya pertanyakan, manusia di agamamu itu nanti bangkit jasadnya juga atau tidak? Tidak. Loh, lalu kenapa disebut bangkit? Begini loh, karena nggak ada lagi jasad. Seperti tulang belulang ibu saya baru diangkat dari kuburan, tinggal tulang belulang. Mana ada lagi jasad, tinggal rohnya lah. Lah, Udah jadi apa memang semua? Tuhan tidak maha Tanah. kuasa menghidupkan lagi? Katanya maha Iya. kuasa. Iya memang maha kuasa kan di hari penghakiman semua dibangkitkan, baik yang hidup dan yang mati, baik yang mati dan yang hidup semua akan dihakimi. Ya, dihakimi semua. Hari kiamat itu ada yang hidup tapi dihakimi, ada yang mati, semua bangkit roh-rohnya. Jasadnya Mati Mija. untuk apa Memang lagi jasad kan? roh itu kan mengalami mati memang. ya roh nggak ada mengalami mati, jasad yang mati. Bagaimana ceritanya orang ini ya? Dan mereka yang berbuat baik akan keluar. Ini yang dimaksud berbuat baik ini keluar dari kubur itu siapa? Siapa dulu ini yang kubur dari yang mana? Soalnya banyak ini yang keluar Kuburanmu. dari kubur lah. Kuburanmu lah. Ya roh lah yang Yang- yang bangkit. Mana ada lagi jasad? Rohmu bisa berbuat baik tanpa jasad. Itu waktu di dunia konsepnya. Iya, pingin ku tampal ini anak pakai sendal jepit. Perbuatan Pakai yang di dunia, cangkul pun nggak apa pakai cangkul biar senang perbuatan yang di dunia ini yang akan kita pertanggungjawabkan kan? Iya benar sekali. Pada saat kamu berbuat itu rohmu saja atau jasadmu juga? Roh lah. Jadi kamu itu memperkaos ayam kemarin itu, ayam tetanggamu itu cuman rohmu. Ya roh lah. Jasadmu gak ikut. Ya ngapain lagi jasad? Gak ada lagi jasad, dah hilang jasad. Tinggal roh yang dimasukkan ke api neraka. Lagi ulu. Ketika kamu di dunia melakukan kejahatan, itu cuman rohmu saja atau dagingmu juga ikut? Ya ikut kedua-duanya. Nah, bisa tidak rohmu melakukan kejahatan tanpa daging? Tidak. Bisa tidak jasadmu melakukan kebaikan tanpa roh? Tidak. Bisa tidak rohmu melakukan kebaikan tanpa jasad? Tidak. Nah, berarti dua-duanya melakukan bersama, betul? Betul. Nah, berarti yang diupah dua-duanya kan, jasad dan roh kan? Nah, di sini dia. Di sini lagi dia kan. Di sini dia. Nah, Di sini konsletnya nih, di sini konsletnya. di sini. Dia gitu. Ji- Jadi Mati meja. Ma- Nah, apa? buat dulu. Jadi terbalik Apa? kan? Terbalik kan? Dari keislaman kan? Terbalik kan? Terbalik. Bagaimana cerita? Yesus mengatakan semua akan dibangkitkan. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Mereka yang berbuat Ya. baik. Nah, yang bisa enggak Iya. rohmu berbuat bisa enggak rohmu berbuat baik tanpa jasad? Tidak. Nah, berarti ketika dikatakan mereka yang berbuat baik, berarti termasuk jasad kan? Ya. Ah, berarti kamu itu nanti dengan jasadmu dibangkitkan, Kamfred. Itu kan pemahaman Bang Juma. Jangan La haula wala quwata dipaksakan. illa gimpe. Tadi kau Itulah kan beda, katakan jasadmu. Iya, itu Rohmu sebelum. Eh,
rohmu Sama. tidak bisa melakukan kebaikan tanpa jasad. Betul? Kayak begini aja deh. Sama juga kayak mencuri. Karena ada roh kita, kita kedagingan karena mau mengambil sesuatu. Kedagingan, dosa. kedagingan. Mau aku bacakan dalil nggak? Mau nggak aku bacakan dalil? Mau nggak kamu Baik, Guru, waras subuh ini? Baik guru, aku berguru kepadamu. Mau nggak aku buat Silakan. kamu waras subuh ini? Mau nggak? Baik guru, silakan. Gak apa-apa. Aku Udah tanya pada serius. konslet bang. Otaknya udah pada udah pada konslet. Mau udah tidak bisa aku ya. buat kamu Enggak, jangan gini loh Mahadewa. Biarkan dulu Bang Juma menjelaskannya gitu Cari yang loh. lain lah bang. Bang, yang lain Coba. semua mau suruh tidak turun. mau tidak aku buat kamu waras subuh ini? Kak, kamu kan Mahadewa mau yang nggak ngerti agama yang kamu naikkan. Kalah. Kan itu yang mau kamu. Mau tidak aku santai. buat kamu hidup? Bikin yang lain. Bang. Mau tidak aku buat kamu waras? Subuh ini mau Buang nggak? aja, buang ini bang, buang lah. Nggak, Ya tanya kalau dulu. saya waras lah. Mau tidak? Silakan. Oke, dengarkan saya baik-baik. Aku merasakan kuasa Tuhan dan rohnya membawa aku menuruni lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Aku dituntun Tuhan berkeliling-keliling di lembah itu. Dan kulihat bahwa di seluruh lembah itu berserakan tulang-tulang yang amat banyak dan kering sekali. Tuhan berkata kepadaku, "Hai manusia fana, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali?" Aku menjawab, "Tuhan yang maha tinggi, hanya engkaulah yang tahu." Lalu Tuhan menyuruh aku menyampaikan pesannya kepada tulang-tulang yang kering itu. "Aku Tuhan yang maha tinggi, meniupkan napas ke dalam dirimu supaya kamu hidup kembali. Kutaruh urat dan daging padamu serta kubalut kamu dengan kulit. Kamu akan kuberi napas sehingga hidup. Maka tahulah kamu bahwa akulah Tuhan." Lalu aku Yehezkiel berbicara kepada tulang-tulang itu sesuai dengan perintah Tuhan. Dan sedang aku berbicara itu, kudengar suara berderak-derak. Karena tulang-tulang itu mulai bersambung satu dengan yang lain. Sementara aku memperhatikannya, tulang-tulang itu mulai berurat dan berdaging, lalu berkulit juga. Tetapi tubuh-tubuh itu belum bernapas. Allah berkata kepadaku, "Hai manusia fana, bicaralah kepada angin. Katakanlah bahwa aku Tuhan yang maha tinggi, meminta kepadanya supaya datang dari segala arah untuk meniupkan napas ke dalam tubuh-tubuh yang mati itu, sehingga mereka hidup kembali. Maka aku berbicara sesuai dengan perintah Tuhan, dan angin pun meniupkan napas ke dalam tubuh-tubuh itu, lalu mereka hidup dan berdiri. Jumlah mereka sangat banyak untuk membentuk kesatuan tentara yang besar." Allah kemudian berkata kepada aku, "Hai manusia fana, tulang-tulang ini melambangkan bangsa Israel. Mereka mengeluh bahwa mereka kering, tanpa harapan dan tanpa hari depan. Sebab itu, meramallah kepada umatku Israel bahwa aku Tuhan yang maha tinggi akan membuka kuburan mereka, lalu mengeluarkan mereka dari situ dan mengembalikan mereka ke tanah Israel. Setelah aku melakukan semuanya itu, umatku akan tahu bahwa akulah Tuhan. Aku akan meniupkan napas dalam diri mereka untuk menghidupkan mereka. Lalu mereka kemungkinan tinggal di negeri sendiri. Maka tahulah mereka bahwa akulah Tuhan. Aku Tuhan telah berbicara dan pasti akan melaksanakannya." Hai manusia fana, ambillah sebuah tongkat dan tuliskanlah kata-kata ini di atasnya. Kerajaan Yehuda. Lalu ambil sebuah tongkat yang lain dan tulis di atasnya kerajaan Israel. Kemudian peganglah kedua tongkat sedemikian rupa sehingga ujung-ujungnya bergabung dan menjadi satu. Nah, ini fakta bahwa ternyata Tuhan menceritakan di dalam Yehezkiel, manusia yang sudah mati akan bangkit hidup kembali. Dari mana Karisteng? Dari mana Karisteng? Tunggu. Dari mana Karisteng mengambil konsep bahwa yang bangkit itu hanya roh saja? Silakan. Baik.
Baik, kita ada langit baru bumi baru yang ada di Iya. Iya. di Wahyu. Di mana di Wahyu ditulis ada langit baru bumi baru, bahwa kita akan menjadi seperti Yesus reinkarnasi, kita hidup baru. Iya. Mati. Namun ketika kita di api neraka, itu yang disisa roh, Iya. bukan daging. Iya. Mati. Kita hanya mengembara di dunia ini. Memang itu ketika kita sudah reinkarnasi. Jadi langit baru bumi baru, ada dunia kita lagi. Oke, jadi Kristen itu bebas berzina berarti ya? Enggak lah, kan disiksa di api Lah, neraka. jasadnya kan tidak dibangkitkan tuh disiksa kan jadi tanah. Si Uco bangkit gak nanti? Ya enggak lagi lah. Ya udah. Pantasan aja kalian pos-posin si Uco, betul? Uco, masamu ada. Puaslah. Uco, mumpung Masuk kau lagi. hidup. Masuk lagi. Pak John. Puaslah. Uco masuk. Uco keluar masuklah Uco. Karena si Uco tak akan bangkit, maka si Uco mati terpuaskan. Uconya kepas kemana-mana, itu karena Uconya kepas sama Ucok monyet. Itu judulnya apa? Judulnya apa, Guru? Kepas dulu, ntar. Kepas, kamu nanti di surga itu kamu laki-laki atau perempuan, Kepas? Ya Ada, laki-laki. Ucok nggak di bawah. Bang Hendy. Ntar ya. Kamu laki-laki atau perempuan? Bilangnya gini Bang Hendy, langit baru, bumi baru. Lu kan Iya, nanti jawab itu. dulu. Ya laki-laki lah, kan tadi Laki-laki. pulang balik tadi udah dijawab tadi. Bagaimana kan. kamu bisa mengatakan dirimu laki-laki kalau kau hanya roh, tidak ada fisik? Iya. Iya kan kita dibangkitkan seperti kita waktu di bumi. Oh, mengaku dia Sesuai- bagaimana? Udah diakui dia punya fisik. Dasar Ya, tuyul. Bang Handi, ini ada Oten 2 di bawah. Sebelumnya saya mau ini dulu ya buat teman-teman yang di YouTube ini, yang di TikTok 3,1K. Tolong di subscribe channel barunya Gurunda Juma, Bang Juma TV channel, tinggal 55 orang lagi. Teman-teman untuk mencapai ke 1000 ya. Tolong di subscribe aja ya. Iya, silakan. Yang 3000 di sini. Jangan lupa juga beli skincare ya, produk api. Iya. Skincare produk api untuk Anda semua. Jadi ini usaha api. Sebagian keuntungan Iya. dari api itu dipergunakan dalam perjuangan api gitu ya. Untuk memesannya hubungi Komal sahabat Banjuma, bisa hubungi saya, bisa hubungi Bunda Rama. 0815 Ya. tambah 27 tambah 28 tambah 28 plus 22. Jadi ada cerita Bang Handi, ada Ya. yang pesan skincare di kita. Tapi tahu-taunya yang datang produk lain. Dari owner lain. Produknya juga beda, bukan mereknya itu. Kok bisa sabotase? Kok bisa? Ada yang sabotase. Makanya jangan titip nomor kontak di situ. Hubungi kontak kita 08 15 plus 27 plus 28 plus 28 plus 22. Nah, itu bahaya tuh. Ada owner produk lain. Begitu Anda punya nomor di sana, diambilnya nomor Anda, dichatnya Anda, dikasihnya Anda nomor rekening. Bagus kalau produknya dikirim. Nah, kalau enggak, nanti nama kami yang jelek. Nah, makanya jangan titip nomor sembarangan gitu ya. Cukup ke nomor admin kita gitu loh, sahabat-sahabat. Kalau masih ragu hubungi saya. Kan tahu semua nomorku kau. Jadi nanti saya betul. koordinasi sama admin. Ada yang penting. ngadu kayak gitu, ada yang ngadu kayak gitu. Sampai nyasar ke Ustadz Wafi, Gus Wafi. Komplainnya ke sana. Buset, begitu ya? Oh, yang tadi di grup itu ya? Iya. Makanya kita hati-hati. Oke, kalau begitu ditunggu ya teman-teman semuanya. Kembali ke Kepas sekali lagi Pak Kepas.
Yesus di surga itu laki-laki atau perempuan pas? Ada wujudnya, Laki-laki atau perempuan Yesus di surga? tak ada wujudnya. Di bumi laki-laki. Di surga laki apa perempuan dia? Dia hanya ketika di dunia dia hanya dipakai Iya. apanya, kedagingannya. Agama apaan ini? Kan di bumi dia Tubuhnya laki-laki. itu yang menebus kau di atas tiang salib. Kau anggap lagi sampah. Beda. Agama Jangan apa disamakan ini? begini, jangan disamakan Yesus dengan saya. Saya manusia biasa. Yang mati Yesus di itu atas Tuhan. tiang salib itu, di atas pohon itu dagingnya atau rohnya? Daging. Nah, berarti yang ke surga Dialah Elohim, dialah Yahweh ilahi. berarti dagingnya kan? Ya, Berarti Yesus berdaging di surga. ya enggak lah. Ya. Berarti Dia jenis bilang. kelaminnya apa di sana? Enggak ada jenis kelamin, dia kan ilahi. Iya. Bang Suma, Manrasai. Ini Gurunda masih penasaran kali ini Bang John. Biar sama Bang Handi, Bang Handi. Saya nyimak, saya ambil pulpen dulu untuk tusuk mulutnya. kalau bertanya bahwa Yesus di surga itu jenis kelaminnya apa? Iya. Iya. Anggapnya abang bertanya bahwa pencipta di surga sana jenis kelaminnya apa? Otomatis Kalau tidak berdasarkan ada. konsep Kristen jenis kelaminnya laki lah. Kan serupa dengan Tuhan bukan? Iya, itu ketika sang firman Tuhan turun ke dunia menjadi manusia. Enggak dong. Kan dikatakan dalam Kejadian 1:26 manusia Adam itu dicipta serupa dengan Tuhanmu. Adam laki-laki. Berarti Tuhanmu Serupa dan segambar itu eksistensi bang, eksistensi Tuhan. Adam nggak eksistensi gimana ceritanya? Eksistensi Adam gimana? Apakah sama eksistensinya dengan Adam, sama nggak dengan Tuhan? Kita sama dengan eksistensi yang diciptakan. Gini bang ya, kalau bicara eksistensi pencipta tidak ada tuh, Islam tidak ada memiliki Allah. Apa ini? Allah tidak ada eksistensi di dalam Ngaco nih. Ngomong apa? Tuhanmu serupa dengan Adam. Adam laki-laki. Gini Berarti Tuhanmu laki-laki. Kan Gini gitu. ya bang, saya bicara Untuk di sini membedakan antara laki-laki dan perempuan kan dari apanya dilihat? Nah, gini abang ya, saya bicara dalam konteks eksistensi. Kepanjangan. Nggak usah. Panjang udah mau pagi. Yesus eksistensinya apa? Mana dia Yesus sekarang mana? Dan firman-Nya, pada manusia itu ada jiwa dan roh. Udah. John, Yesus itu di bumi laki-laki nggak? Yesus ketika datang di dunia laki-laki Oke, bang. baik. Yang terangkat ke surga itu sama fisiknya atau tidak? Yang terangkat ke surga itu dengan tubuh kemuliaan bang. Mulai lagi cahaya kemuliaan. Mulai lagi. Garambas. Anak buah. Tubuh kemuliaan itu jenis kelaminnya apa? Kelamin kemuliaan. Ada aja ini dokter gereja begini-begini bikin rusak akal Ini nih. ya bang cuma pernah nggak baca itu kitab Injil setelah Yesus dibangkitkan 40 hari Yesus menampakkan diri. Kalau abang semua baca itu baik-baik, berarti abang semua mengerti bahwa tubuh Yesus itu lain daripada lain. Makan gitu, ikan goreng kok lain? Apa ini? Yesus makan ikan goreng, lainnya di mana? Sekarang gini, Itu, tidak mungkin Bang, tubuh Ikan manusia. gorengnya ikan goreng kemuliaan itu. Sekarang gini bang cuma ya. Jadi Ketika tubuhnya berubah mulai jadi kemuliaan menanti tubuhnya. Yesus. Ini Apa aja deh makan John, ikan pertanyaan goreng saya sebelum kemuliaan? tidur. Anak Maria, Bang Andi aja. John, anak Maria sekarang ada di mana John?
anak Maria maksudnya Anaknya Maria itu loh yang pernah dilahirkan, digendong, disusui, kemana sekarang? anak Maria itu kan memakai tubuh kemuliaan. Dia di mana sekarang berada? Dia bersama Allah Bapa. Oke, ya. Anak Maria masih ada di mana sekarang? Saya sekali lagi. Ya, Anak Maria sekarang ada di mana? dia bersama Allah Bapa. Oke. Jadi yang bersama anak Bapak itu masih anaknya Maria? Yang bersama Allah Bapa itu firman yang menjadi daging itu. Iya, anak Maria sekarang ada di mana? Ya ada di surga lah. Oh, berarti Tuhanmu anak Maria. Berarti Ya. Tuhanmu anaknya Maria. Kena kepalamu, John. Ya, Jadi Tuhanmu anaknya Maria. Tuanku anak Allah. Anaknya Maria. Anak Allah. Udah aja. Kena kepalanya John ini. Bang Endi, kan udah ku jawab kemarin. Bang Endi, kalau memang Iya. Tuanku anak Maria. Bang John, Bang Endi nggak tahu itu adalah Allah, Bang John. Dianggapnya Yesus itu manusia. Lu jangan bantu dulu, John. John, perempuan dia, perempuan. Bukan laki-laki, bukan Bang. Mbak John, ya kan? Perempuan apa laki? John. Ya laki-laki ya. Laki-laki dia. Oh, laki-laki. Ya John, sekarang John jadi tuamu di surga anak Maria ya. Oh, laki-laki. Sekali lagi saya ulang John, jadi tuamu di surga anak Maria. Masih mau gue datang besok, masih mau. Langsung gua kena kepalanya nih. Anak Maria itu dilahirkan oleh Maria. Itu cuma sebagai pengantara. Musuhnya sang firman itu bagaimana? Saya ulang kembali, anak Maria sekarang ada di mana? John? Jadi Bang Hendi, Anak Maria sekarang aja ada di mana? kalau dibilang anak Maria, serta-merta berarti Yesus itu mati. Bingung dia. Kayak Muhammad itu Nggak usah anak pindah-pindah. manusia. Anak Muhammad Maria itu sekarang kan ada di mana, anak John? Abdullah. Berarti John, daripada lu putar-puterin. Anak Maria sekarang ada di mana? Karena Yesus itu anak Allah. Jadi anak Maria di mana? Dia tidak mati. Terus anak Maria di mana? Anak Maria di mana? Tetapi dia bangkit. Dia tidak mati untuk seterusnya dan selamanya. Mabuk ini si John ini. Ditanya apa jawab apa John. Jangan sampai John, jangan sampai kalau gue marah gue manjat pohon loh malam-malam. Oke. Tunggu dulu Bang Endi. Bang Endi bertanya sama saya. Oke, baik. Oke, Bang John, supaya saya jawab. Soalnya Bang Endi nggak paham dari kemarin. Oke, Bang John. Bang Endi, silakan Bang Endi. Ya, anak Maria sekarang ada di mana? Jangan katakan anak Maria ada di mana sekarang. Artinya ketika Yesus sudah bangkit, dia tidak ada lagi anak Maria. Ketika sudah di surga ilahi itu, dia bukan anak Maria lagi. Berarti anak Maria di mana sekarang? Itu bukan jadi suatu pertanyaan. Itu nggak bisa dijawab. Anak Maria itu sampai di dalam kematian Yesus. Iya. Itu. Pas, lu diskusi dulu sama si John pas. Pas selesai dulu urusan sama John. Pak Hendi dengar ya. Batas anak Maria itu sampai kepada kematian Yesus. Oke. Tidak kurang, karena Jadi sudah mati. yang bangkit makan ikan goreng itu anak siapa? Yang bangkit itu adalah tubuh kekekalan, tubuh kemuliaan. Ya, terus anak Maria hilang di mana? Bilang lagi anak John. Maria. Tidak bisa. Terus John anak Maria hilang di mana? Itu kan yang bangkit itu kan. Iya. Anak Maria hilang di mana? Anak Maria tidak hilang. Ya terus nggak hilang. Terus kalau nggak hilang di mana dia sekarang? Kalau nggak hilang? Anak Maria yang mati. Iya terus kalau nggak hilang di mana dia sekarang? Kain salib itu anak Maria. Oh, berarti anak Maria kalau nggak hilang ada di mana dia sekarang? Tidak, dia sudah mati dalam kemanusiaannya. Dia sudah mati itu. Oh, jadi anak Maria udah mati.
Ya, dan Terus kuburannya mana? Kuburannya di mana? Nggak ada isinya. kebangkitannya itu adalah kebangkitan tubuh kemuliaan. Nah, inilah bintang timur bahaya, bintang timur merusak akal ini. Benar-benar rusak pada akal mulu gara-gara Lucifer no. Karena orang lu hilangin segala. Ada sama ibu lu pisahin segala. Aduh, parah ini orang-orang kayak gini. Itu kenapa itu yang merasa nabi itu kenapa nggak naik ini? Siapa itu? Si Jobunya, si jagonya siapanya namanya? Ini ya, Yang merasa ini nabi. Bang Hendy, kalau misalnya Ini saya kasih data ya Pas ya. Lu diam dulu John. Kan Yohanes melihat tuh. Yohanes melihat di Pulau Patmos. Itu Yesus di surga. Dia pemakai jubah. Jadi di jubahnya tertulis Raja segala raja. Di pahanya juga tertulis Raja segala raja. Itu masih anak Maria. Di lain data juga anak manusia ini anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi dia masih anak manusia loh, Kepas. Mau tak kasih Iya, data? Bang. Terus Mau tak kasih kenapa data? kalau anak Maria sekarang sudah di surga? Ya, berarti Tuhanmu anak Maria, Bro. Ya iya, dia memang Ya, jelas sebagai pinter manusia. jujur ini. Pinter kau jujur jadi Tuhanmu anak Maria. Setuju pakai Pas? Bukan, Jadi bukan. memang dia bukan. sebagai manusia. Berantem sesama hotel nih. Aduh, bukan gitu. Lurusin tuh. disebut anak Maria, tetapi kalau Lurusin. sampai sesudah Malah kita naik maju terlalu sih malah kan. Udah tunggu. Kenapa? Gini bang. Begini bang. Raja. Malah. Begini bang. Emang kenapa kalau anak Maria yaitu Yesus, dia lahir sebagai manusia betul. Sekarang dia udah di surga. Di surga itu masih anak Maria nggak? Ya dia tetap. Oke, Apa? berarti Di dalam kalau begitu itu ya diam. Diam berarti Tidak kalau bisa begitu. Tunggu. Raja kosong kamu agama apa sih? Agama Katolik ya? Berantem dia. Enggak. Jadi gini bang, tidak Iya. bisa disangkali bahwa Yesus Kristus itu anak Maria. Setuju. Betul. Setuju. Jadi di Tidak surga bisa itu disangkali. jadi di surga itu Iya, masih anak sekarang Maria. Yang ditanya, yang Jadi gini. yang di surga itu anak Maria enggak? Jadi begini, dia udah terangkat ke surga. Itu firman yang sudah jadi manusia itu udah terangkat ke surga. Berarti di surga itu Yesus masih anak Maria ya. Kalau dia di dunia dia anak Maria. Berarti Tuhanmu anak Maria. Ya tetap Tuhanku Yesus Kristus anak Maria. Oke, pinter. Kepas bagaimana setuju? Iya setuju. Kau Ya setuju udah. John sudah mulai setuju. Tuhannya anak Maria. Begini. Tinggal si Kepas nih. Tuhan itu artinya Ya udah penguasa. diem, kau udah setuju. Udah diem. Nggak usah debat kita. Jadi Tuhanmu anak Maria, si John mengakui Tuhannya anak Maria. Tinggal si Kepas nih. Gimana Pas? Yesus anak Maria, tapi ketika sudah di sorga itu bukan anak Maria. Waduh. Ketika di surga bukan lagi anak Maria. ketika di surga Enggak dia lah. kembali ke hakikat awal. Hakikat awal itu dia adalah Nah, si John benar. Ini yang si John yang benar. Ini aku Nah, terus kalau begitu anak Maria ada di mana sekarang? John, Kepas, anak Maria ada di mana? anak Maria itu ikut terbawa dalam kekekalannya karena dia sudah mengambil bagian anak manusia itu. Anak Maria kan sudah disalib 2000 tahun yang lalu, Bang. Mau gimana lagi? Sampai kekekalan tetap ada. Dia itu duinatur, dia menjadi Allah dan menjadi manusia. Jadi kalau Abang Hendy bilang anak Maria di mana? Otomatis anak Maria waktu Maria itu sudah di bumi meninggal itu. 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Tubuh kedagingannya sudah meninggal dan dia bangkit. Yang bangkit itu siapa bro Raja? Yang bangkit makan ikan goreng itu anak siapa? Dia bangkit, ya Yesus. Iya enggak, saya tanya. John diam dulu John. John lu diam dulu. Yang bangkit, John ngomong dulu. Saya nanya si Raja kosong gini. Yang bangkit makan ikan goreng itu anak Maria atau bukan Raja? Dia bangkit dengan tubuhnya utuh. Iya, yang makan ikan goreng itu, ya, dengerin pertanyaannya. Yang bangkit makan ikan goreng itu masih anak Maria atau bukan lagi? Dia yang bangkit itu udah bukan juga jadi seperti manusia utuh lagi. Saya tanya, itu masih anak Maria atau bukan?
Ya tetap tidak bisa dipungkiri dia anak Maria dan Ah, anak Maria, baik, pinter. Yang terangkat ke surga itu masih anak Maria atau bukan? dia terangkat ke surga itu kembali ke firman dia karena Itu firman yang yang keluar dari terangkat Bapa. ke surga itu masih anak Maria atau bukan anak Maria? Tidak bisa dipungkiri kalau bicara kalau abang memutar-mutar ke situ mereka doang. membahas Tidak anak bisa Maria, dipungkiri. Kalau tetapi bilang bahwa Yesus, kalau abang berbicara soal Yesus, Yesus tetap anak Maria, tidak bisa Oke, dipungkiri. pintar. Dia itu Jadi iya. Tuhanmu di surga itu anak Maria, namanya Yesus, Tuhan betul? kita itu firman Tuhan yang dari Lari manusia kemana-mana. itu. Saya nggak ngomongin firman kok. Iyalah. Jadi yang bangkit ke surga itu, kalian ini kenapa sih muter-muter? Muhammad itu mati KO sampai selama-lamanya tidak bangkit. Kenapa kalian muter-muter sih kalau ditanya? Raja, yang terangkat ke surga itu anak Maria atau bukan? Kalau ditanya sederhana aja udah gitu loh. Kenapa sih selalu diputar-putar? Ada apa dengan kepala kalian ini? Singkat aja gitu loh. Hilang-hilang ada gitu aja. Kalau Kepas anak Maria hilang. Kalau Raja Kosong gimana? Gini bang, kalau firman Allah yang jadi buku itu firman kan? Saya tanya yang terangkat ke surga itu anak Maria atau bukan? Sama kalau buku dibakar firmannya hilang nggak? Kalau dibawa. Saya butuh orang yang bisa bahasa Indonesia loh. Ini udah mau pagi kok masih ini aja. Ditanya baik-baik kok muter-muter gitu kalian ini. Ada apa dengan kepalamu itu? Ini udah mau jam 3 loh. Yang dilahirkan anak Maria, yang disusui anak Maria, yang disalib anak Maria, yang mati anak Maria, yang bangkit anak Maria, yang makan ikan goreng anak Maria, yang terangkat ke surga anak Maria, yang sekarang yang ada di surga anak Maria. Tinggal lu ngomong, Tuhan saya anak Maria yang ada di surga. Selesai. Kenapa lu muter-muter? Jangan dimain kikik aja. Ya sekarang bahasa Indonesia terakhir gue tanya lu. Yang terangkat ke surga anak Maria atau bukan? Ya tetap anak Maria, Yesus Oke, Kristus itu selesai. namanya. Jadi Tuhanmu di surga anak Maria, betul? Iya dia jujur Ya udah cukup. di sana, Ya, itu kembali udah ke sisi cukup. bapaknya. Ya, udah cukup. Selesai toh, kau jujur cepat. Kepas gimana? Setuju? Yang nanti saya balik nanya. Ya karena udah Yang cukup turun nanti itu. akhir zaman, Udah ntar dulu, kepas dulu. sebentar, jangan Kau putus-putus. udah jangan jawab, lari. cukup. Kau udah jawab, Jangan cukup lari, dulu. jangan lari dong. Jangan lari Sekarang- dong. Kayak interogasi aja. Ada yang bilang di bawah. Ini diskusi atau interogasi katanya. Ya, bukan interogasi, ini masalah anak Maria doang lu sangkal kok. Nah, gimana pas? Iya. Teman kamu udah akui di surga itu anak Maria, Tuhannya dia anaknya Maria. Kau lagi pas, tinggal kau pas. Gimana? Kalau sesuatu itu bisa dipermudah, jangan dipersulit atuh. Kenapa sih menjawab diputar-putar gitu? Tinggal ini antara anak dan ibu kok susah amat. Kan udah saya katakan, ketika sudah di sorga, dia bukan anak Maria lagi. Oke, kalau begitu anak Maria hilang. Bisa jadi. Oke, kalau hilang, menurut kamu hilang di mana? Perkiraan. Kan dia ilahi, suka-suka hati ilahi lah. Kalau aku kan terbatas. Yang terangkat ke surga itu nggak bisa makan ikan goreng nih. Yang terangkat ke surga itu anak Iya. siapa? Dia udah nggak anak Maria lagi. Oke, yang bangkit dari kubur anak siapa itu? Secara manusiawi ya Bunda Maria menganggap itu anaknya. Oke, masih ya, jadi yang makan ikan goreng masih anak Maria atau bukan? Bunda Maria masih menganggap masih sebelum naik ke surga dia masih menganggap itu anaknya. Oke. Yang terangkat ke surga anak Maria atau bukan? Bukan. Oh, berarti anak Maria hilang di bumi. Sesudah makan ikan goreng hilang dia, betul? Ya begitulah kira-kira. Oke, terima kasih. Itu dong, sederhana kan? Kenapa mesti diputar-putar? Anda jawab jujur ya, biar netizen yang menilai gitu loh. Jangan diputar-putar atau. Jadi menurut yang berokepas ini, sesudah dia makan ikan goreng, anak Maria hilang.
Kalau yang raja tadi itu yang makan ikan goreng tetap anak Maria. Sampai di surga tetap anak Maria. Tuhannya anak Maria. Kalau Kepas bukan lagi. Anak Maria hilang. Di bumi sesudah makan ikan goreng. Clear toh? bahkan gini Pak Hendi ya, itu konsep Katolik ya, mau mengklaim ya, mereka itu masih menganggap yang di surga itu anak Bunda Maria. Makanya masih pusing saya mikiri konsep Katolik. Saya kan Kristen Protestan. Ya, Makanya tadi saya tanya, kamu agama apa? Kalau menurut saya sih baru ada orang Kristen ini, ya kamu pas menghilangkan anak Maria sesudah makan ikan goreng, lu doang yang hilangin. Manalah mungkin, bukan gini Kian Santang, manalah mungkin Ilahi jadi anak Bunda Maria. Udah Ilahi dia, Allah yang menciptakan pada dasarnya kan dia anak manusia. Iya, ketika masa perjalanannya dari 1 hari ataupun dari janin sampai dia 33 tahun kan gitu. Sampai di situ dia nama Bunda Maria. Ini Ya, kalau- Excel sama Iun Muslim apa Kristen? Menurut kamu pas tuannya Bunda Maria sekarang siapa? Ilahi, Tuhan kamu Ilahi. Yesus. siapa namanya Tuhanmu di surga? Yosua Hamasya, Elohim Yahweh, Tuhan Yesus. Itu masih anak Maria itu Yesus. Kau sebut-sebut. Iya, apa salahnya? Apa Ya, salahnya kena saya lagi bilang lo ya. Yesus sebagai Tuhan saya? Ya berarti ya Tuhanmu masih anak Maria di surga. Enggak lah, Lah. Bunda Maria jangan juga mengklaim udah naik ke surga itu anaknya. Sekarang tuannya Maria di surga siapa? Pas. Tuhan- Ilahi, Siapa namanya? Ilahi, Ilahi bukan nama. Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan kamu di surga siapa? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan kamu di surga siapa? Tuhan Yesus. Yesus itu anak siapa? Tuhan Yesus. Yesus itu anak siapa? Yesus itu anak siapa? Dia Ah. Tuhan. Gak ada siapa-siapa. Kalau dari surga dia nggak ada lagi anak siapa-siapa dia. Yesus itu anaknya Maria. Oke, pas. Iya, kan kita Iya, udah cerita katanya. di surga ya, Iya, Bang mulai. Hendi. Gimana sih? Mulai Kan nih, ini mulai panas, udah mulai panas. Kita bicara enggak gini, kita udah bicara di surga loh Bang Hendi, enggak ketika dia di bumi. Tadi kan yang pertanyaan Bang Hendi kan di surga. Iya, di surga Kita itu. nggak mau. Ya, di surga itu kan Tuhanmu masih Yesus toh. Enggak. Iya, penyebutan nama Tuhan Yesus. Iya, Yesus itu punya ibu nggak? Ketika ya apa mana bisa lagi dia punya ibu lagi di surga. Jadi Yesus ini tidak punya ibu di surga. Ya enggak lah. Dia kan ilahi. Ya, Berarti udah. Maria itu mantan ibu ya? Mantan ibu apa masih tetap ibu? Tepat. Ya mantan ibu lah, mana bisa Mantan lagi dia ibu. mengklaim. Mantan ibu Bang Handi.